Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Asri Ika Nurmaila, NIM 202101040038 akan menjelaskan bagaimana cara mensubmit di jurnal Sinta 2. Yang pertama-tama kita cari dulu rumah jurnal yang akan kita tuju untuk mensubmitnya. Setelah menemu rumah jurnalnya, di sini saya menggunakan rumah jurnal pendidikan MIPA dari Universitas Lampung. Selanjutnya, kita download template sesuai rumah jurnal tersebut. Lalu naskah yang sudah dibuat, kita sesuaikan dengan template yang ada di rumah jurnal tersebut. Selanjutnya, kita bertanya atau hubungi lewat kontak person di menu About, lalu cari di kontak atau kontak person. Setelah kebuka kan ada email dari jurnal tersebut, yaitu jpmipa@fkip.unila.ac.id. Lalu kita tanya saja, contoh pertanyaannya seperti ini. Subjeknya itu atau untuk apa kita bertanya? Ini diketik aja, bertanya mengenai rumah jurnal pendidikan MIPA Universitas Lampung. Lalu isinya itu seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Perkenalkan. Perkenalan dulu nama, lalu dari mahasiswa mana, lalu apa yang ingin ditanyakan di sini. Contohnya ingin menanyakan apakah masih ada slot di rumah jurnal pendidikan MIPA Universitas Lampung yang bisa terbit pada bulan September 2024, Bapak. Lalu mereka akan menjawab seperti, silakan submit naskahnya untuk dilakukan pre-assessment. Setelah dinilai, baru dapat ditentukan apakah naskah layak dipublikasi atau tidak. Setelah bertanya, kita buat akun di rumah jurnal tersebut. Caranya yaitu di bagian login. Jika belum membuat akun di rumah jurnal tersebut, maka kita register di sebelah sini. Register dulu sampai selesai. Setelah selesai, kita masukkan username dan passwordnya. Ika_jpmipa, passwordnya. Lalu kita login. Nah, setelah kita masuk menggunakan akun di rumah jurnal tersebut, kita submit naskah kita. Caranya itu di menu New Submission. Klik saja. Nah, setelah kebuka di sini, kita pilih saja. Ini kan step atau tahap pertama tuh. Ini pilih aja artikel di sini pilih saja artikel, lalu di sini nih centang semua dan baca ketentuan submission checklistnya ya. Setelah selesai bisa di save dan continue. Biasanya ada 5 tahap kalau mau submit ke jurnal. Di sini bisa buat komen ke editor, dari kita ke editor ke kita, itu bisa. Save sampai kita menyelesaikan tahap ke-5. Kalau sudah menyelesaikan dari tahap 1 sampai tahap 5 submit, itu biasanya ada di sini keterangan aktif kita menyerahkan naskah, itu di sini. Dari author itu berapa yang aktif, ada 1 aktif artikel yang diserahkan. Jangan lupa juga kalau naskahnya itu filenya ukuran maksimal 2 MB. Kalau lebih dari 2 MB itu upload saja yang PDF di OJS-nya ini di rumah jurnalnya. Nanti kalau yang Word-nya itu kirim ke emailnya aja.
Kalau sudah, ini kalau di sini itu berarti menyerahkan naskah. Nanti kalau direview oleh pihak jurnalnya, nanti akan di sebelah sini. Aktif, satu aktif. Dari sini pindah ke sini. Nanti ada pemberitahuan kalau naskah kita itu ada revisi, contohnya seperti ini. Nah, di sini. Nah, di sini kan saya diberitahukan kalau naskah saya yang disubmit di jurnal pendidikan MIPA dengan judul Student Pseudo Thinking Process in Solving Mathematics Problem in Terms of Learning Style, itu hasil diskusinya major revision atau revisi besar. Jadi banyak revisinya. Dan ini kan dikirim tanggal 31 Agustus dari pihak jurnal ke saya. Dan diberi tenggat waktu untuk merevisinya itu sampai tanggal 17 September. Itu harus bisa menyerahkan ke pihak jurnalnya. Nah, kalau sudah direvisi, kita itu bisa lihat ke aktif penyerahan itu di sini. Kalau saya kan udah ganti di sini kalau udah publish. Buka aja yang aktif di sini kalau masih belum dipublish oleh pihak jurnalnya. Nah, setelah kebuka, nanti artikel yang sudah disubmit tadi itu buka saja di bagian judulnya. Setelah buka-buka, nanti hasil revisinya itu bisa disubmit di bagian review. Di bagian review, lalu hasil revisinya itu kalian upload di sini. Di sini pilih saja filenya yang sudah direvisi tadi, terus diupload. Nanti hasil revisinya akan ke upload di sini, bagian sininya. Di bagian sini, nah bagian sini, di bagian sininya. Nanti ke upload di bagian sininya. Kalau filenya lebih dari 2 MB, itu kasih saja yang PDF-nya. Kalau yang Word-nya itu kirim ke emailnya aja. Nah, tadi kan ada revisi mayornya. Itu bisa kalian unduh hasil revisi dari pihak jurnalnya itu di bagian sini. Bagian ini, editor version. Nah, ini kalian download, nanti akan ada hasil review dari reviewer. Nah, contohnya seperti ini. Dan masih keunduh. Nah, contohnya nanti seperti ini. Seperti ini. Ini yang di merah-merah ini tuh yang disuruh revisi. Kalian revisi aja semuanya yang dari reviewer. Di hasil reviewnya, hasil revisinya itu bisa diupload di author version. Upload saja di sini. Nanti tunggu saja email dari pihak jurnalnya apakah naskahnya diterima atau tidak. Nah, di sini kan naskah saya diterima. Uploadnya revisi kan tanggal 4 bulan 9, 4 September. Nah, saya dapat email tanggal 9 September itu bahwa artikel disetujui. Artikel kamu akan diteruskan ke pihak editor tata letak dan akan publish tahun 2024. Jika kamu ingin melakukan
intinya itu jika kamu ingin menyelesaikan publish ini harus membayar ke ini, nanti diterapkan mau hasil harus bayar ke mana, totalnya itu berapa. Nanti kalian ini juga ada tenggat waktunya itu 10 September, harus segera dibayar sebelum 10 September biar bisa dipublish. Jika selesai membayar, nanti tinggal tunggu saja. Publishnya itu biasanya tergantung sih, kalau ada yang email kalau artikel kamu itu sudah dipublish atau belum. Nah, itu biasanya dari email biasanya kadang ada pihak jurnal yang enggak. Kalau yang di ini jurnalnya saya ini enggak ada konfirmasi email kalau naskah saya itu udah terbit. Jadi saya sering cek aja di bagian arsip. Di bagian arsip ini kalau sudah terbit atau belum naskahnya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Ika Nurmaila, NIM 202101040038, akan mereview jurnal yang telah saya buat dengan judul Student Pseudo Thinking Process in Solving Mathematical Problem in Terms of Learning Style, yang artinya proses berpikir pseudo siswa dalam memecahkan masalah matematika ditinjau dari gaya belajar. Rumah jurnalnya yaitu Jurnal Pendidikan MIPA dari Universitas Lampung dengan volume 25 nomor 2 tahun 2024, nomor halaman 601 sampai 619, dengan penulis yaitu Asrika Nurmaila, Indah Wayuni, dan Sarif Tetai. Pendahuluan. Matematika sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi siswa. Siswa yang mempelajari matematika memperoleh proses berpikir yang metodis dan teliti yang membantu dalam pemecahan masalah serta terlatih dalam menghitung. Oleh karena itu, matematika memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 17 Oktober 2023 di kelas 5 di Min 2 Jember menunjukkan bahwa siswa kurang memahami langkah-langkah yang harus mereka lakukan dalam menyelesaikan soal matematika. Hal ini terlihat dari ekspresi siswa yang terlihat kebingungan ketika diberikan soal yang sedikit berbeda dengan soal yang sudah dijelaskan, sehingga guru harus mengulang kembali apa yang harus dilakukan siswa untuk menyelesaikan soal tersebut. Beberapa siswa memahami soal dan menjawabnya dengan benar, namun ketika ditanya mengenai prosesnya, mereka tidak mampu memberikan jawaban yang tepat. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara pada tanggal 5 Januari 2024 dengan wali kelas 5 yang menjelaskan bahwa tidak semua anak seperti itu, tergantung bagaimana cara guru menjelaskan. Memang ada beberapa anak yang seperti itu. Menurut Vinar, keadaan seperti itu disebut sebagai berpikir pseudo dalam memecahkan masalah, yaitu suatu keadaan yang dimana siswa tidak benar-benar menggunakan pikirannya untuk menyelesaikan masalah. Menurut Polya, beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pemecahan masalah yaitu 1. Memahami masalah, 2. Merencanakan pemecahan masalah, 3. Melaksanakan rencana pemecahan masalah, dan yang keempat, memeriksa kembali jawaban yang diperoleh. Siswa sering kali mengalami kesulitan ketika mencoba memecahkan masalah matematika. Kesulitan siswa dalam memecahkan masalah matematika sehingga mereka spontan dalam menanggapinya merupakan kesalahan dalam proses berpikir pseudo. Kesalahan dalam proses berpikir yang dilakukan oleh siswa itu sebetulnya adalah bentuk dari proses berpikir pseudo. Berpikir pseudo merupakan proses berpikir siswa yang bersifat spontan, cepat, tidak terkendali, dan tidak disadari
Mereka juga membuat kesalahan, terjadi miskonsepsi, meniru prosedur, menghafal rumus, dan memiliki ingatan yang kabur atau semu atau samar-samar saat mereka dihadapkan pada pemecahan masalah. Banyak siswa sekolah dasar yang mengalami hal ini, di mana terdapat kekurangan dalam mengamati berpikir pseudo dan kesalahan berpikir lain yang seringkali terlewati untuk diatasi. Dari kesalahan proses berpikir siswa itulah yang mengakibatkan mereka berpikir pseudo. Proses berpikir pseudo ini akan ditinjau berdasarkan gaya belajar. Gaya belajar dibagi menjadi 3, yaitu visual, melihat, auditori, mendengar, dan kinestetik, melakukan. Proses berpikir pseudo seringkali diakibatkan oleh kurangnya pemahaman siswa terhadap suatu gagasan dan rendahnya kemampuan mereka dalam memecahkan masalah. Pentingnya penelitian ini adalah timbulnya kekhawatiran peneliti terhadap pemahaman siswa yang keliru dalam memecahkan masalah matematika yang akan mengakibatkan mereka itu akan berpikir pseudo. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui proses berpikir pseudo siswa dalam memecahkan masalah matematika ditinjau dari gaya belajar. Metode penelitian. Desain penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yang mana hasil dari pekerjaan siswa dianalisis proses berpikir pseudo berdasarkan pada setiap gaya belajar siswa. Subjek penelitian ini menggunakan 6 subjek, yaitu 2 visual, 2 auditori, 2 kinestetik. Alasan penentuan subjek penelitian sebanyak 2 siswa pada setiap gaya belajar yaitu sebagai pembanding dalam menganalisis hasil dari tes tertulis penelitian ini. Instrumen penelitian ini menggunakan angket gaya belajar, tes tertulis, wawancara. Analisis data menggunakan model Miles and Haberman yang memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun indikator dalam berpikir pseudo. Berpikir pseudo benar terjadi yang pertama, ketika seorang siswa memberikan jawaban dengan benar dari suatu pertanyaan, tetapi dalam menyelesaikannya itu salah. Yang indikator kedua dari berpikir pseudo benar yaitu ketika seorang siswa menuliskan konsep yang tampaknya benar, tetapi pemahamannya terhadap konsep tersebut salah. Berpikir pseudo salah memiliki 2 indikator. Yang pertama yaitu ketika seorang siswa memberikan jawaban yang salah dari suatu pertanyaan, tetapi setelah merefleksi dapat bernalar dengan benar dan dapat memperbaiki jawabannya. Indikator kedua yaitu ketika seorang siswa menuliskan konsep dengan salah, tetapi pemahamannya terhadap konsep tersebut itu benar. Hasil dan pembahasan. Tahap pertama yang dilakukan adalah memberikan angket gaya belajar pada tanggal 28 Maret 2024. Hasil angket gaya belajar yang diisi oleh 28 siswa menunjukkan bahwa terdapat 6 tipe gaya belajar di kelas 5, yaitu visual 12 siswa, auditori 7 siswa, kinestetik 4 siswa, visual auditori 3 siswa, visual kinestetik 1 siswa, dan auditori kinestetik 1 siswa. Tahap kedua yaitu memberikan soal tes tertulis pada tanggal 23 April 2024. Hasil jawaban siswa pada soal nomor 1 yang dijawab oleh 28 siswa menunjukkan bahwa adanya pseudo terjadi, yaitu pseudo benar sebanyak 4 siswa, pseudo salah 13 siswa, benar sungguhan 10 siswa, salah sungguhan 1 siswa. Selanjutnya, hasil jawaban soal nomor 2 yang dibagikan kepada 28 siswa menunjukkan bahwa pseudo benar itu 0 siswa, pseudo salah itu 8 siswa, benar sungguhan itu 19 siswa, dan salah sungguhan itu 1 siswa. Tindakan selanjutnya adalah memilih 6 subjek penelitian dengan mengambil 2 siswa visual, 2 siswa auditori, 2 siswa kinestetik yang dapat dilihat pada tabel 6.
Tahap ketiga adalah melakukan wawancara pada tanggal 20 Mei 2024 dengan 6 subjek penelitian. Tahap kedua dan ketiga akan dibahas secara bersamaan karena kedua tahap ini saling berkaitan. Dari hasil pemilihan ke-6 subjek penelitian tersebut, didapatkan bahwa subjek V1 merupakan subjek yang berpikir pseudo salah dan benar sungguhan, yang memiliki gaya belajar visual. Subjek V2 merupakan subjek berpikir pseudo benar dan pseudo salah yang memiliki gaya belajar visual. Sedangkan subjek A1 dan A2 adalah subjek berpikir pseudo salah pada soal nomor 1 dan 2 dengan gaya belajar auditori. Subjek K1 dan K2 adalah subjek berpikir pseudo salah pada nomor 1 dan benar sungguhan pada nomor 2 dengan gaya belajar kinestetik. Berpikir pseudo subjek V1 dan subjek V2 gaya belajar visual. Berdasarkan gambar A, yaitu jawaban soal nomor 1, jawaban awal siswa sebelum dilakukannya refleksi, itu dia itu menjawabnya langkah-langkahnya betul. Di sini kan mencari jumlah kain batik, lalu jumlah kain wolfish, lalu dijumlahkan, lalu dari hasil ini dia itu menguranginya dari jumlah uang yang dimilikinya kan 600, lalu dikurangi 522 dan kembaliannya itu 78.000 dibagi 4 atau dibagi ke 4 anaknya, tapi dia itu salah di porogabitnya saja. Setelah dilakukan refleksi, dia itu bisa menjelaskan dan membenarkan jawaban yang didapatkannya. Selanjutnya, ayo. Next, bro. Coman. Nah, selanjutnya di gambar ini dia itu berpikir pseudo benar karena dia tidak bisa menjelaskan langkah-langkah yang dia gunakan. Seharusnya kan setelah mendapatkan 78.000 kan dibagi ke 4 anak, keempat anaknya harus bisa menggunakan porogapit. Setelah hasilnya didapatkan yaitu 19.500 baru dicek. Ini dia itu cuman mencoba-coba mencari jawaban yang benar dan dia memiliki pseudo benar. Jadi langkah-langkahnya itu tidak dilakukan dengan benar. Selanjutnya di gambar ketiga yaitu subjek V2 berpikir pseudo salah pada soal nomor 2, yang dimana dia itu hanya menjawab hasil dari ember ketiga saja. Setelah dilakukan refleksi, dia itu bisa melakukan pembetulan pada jawabannya. Yang dimana ini ember pertama kan 4 liter, lalu 16 liter itu didapatkan dari 4 kali 4. 4 liter itu dari ember pertama dan 4-nya yang lain itu dari soal, yaitu 4 kali lebih banyak dari ember pertama. Ini 20 hasil dari ember pertama dan kedua. Setelah itu dia itu mencari jumlah ember ketiga. Didapatkan 64. Lalu dia menjumlahkan hasil ember 1, 2, dan 3 dan hasilnya itu 84 liter. Betul. Selanjutnya ada berpikir pseudo subjek A1 dan subjek A2 gaya belajar auditori. Nah, di sini jawaban awal siswa dia itu salah di bagian porogapitnya juga. Dia itu hanya melakukan porogapit yang hasilnya itu cuma 19 dan sisanya yang di bawah itu 2. Padahal 2-nya itu adalah 2000. 2000 ini masih bisa dibagi lagi 4 yang hasilnya 500. Tapi setelah dilakukannya
refleksi dan seperti ini, dia bisa membenarkan dan bisa menjelaskan jawabannya dengan benar. Jadi dia itu berpikir berjodoh salah. Jawabannya benar, bisa memperbaiki jawabannya dengan baik, dan bisa diberikan penjelasannya juga tuh betul. Selanjutnya ada gambar 5. Ini masih di A1, subjek A1. Yaitu salah di bagian ininya saja. Nih, ember ketiga. Setelah dilakukan refleksi, dia bisa memperbaiki jawabannya. Jadi dia itu berpikir berjodoh salah. Jawabannya salah, bisa memperbaiki jawabannya dengan benar, termasuk berjodoh salah. Sebenarnya memang dia itu paham, tapi cuman bingung di langkah-langkahnya ini salah, kurang teliti gitu. Next. Nah, selanjutnya ada subjek A2. Pada soal nomor 1 itu salah di bagian ini. Menghitung pengurangan dari 600.000 dikurangi 522.000. Yang mengakibatkan ininya salah, ke bawahnya yang juga salah. Jadi hasilnya salah. Namun setelah dilakukan refleksi, dia itu bisa memperbaiki jawabannya. Nih, dari awalnya 88.000 bisa memperbaiki jawabannya menjadi 78.000, lalu dibagi dengan hasilnya itu 19.500. Next. Selanjutnya subjek A2 pada soal nomor 2, dia itu salah di bagian ini, ember ketiga. Kebanyakan salah di ember ketiga yang subjek yang dengan gaya belajar auditori ini. Yaitu salah di bagian ininya saja. Kurang teliti dalam memahami soal. Selanjutnya ada berpikir berjodoh subjek K1 dan subjek K2 gaya belajar kinestetik. Di bagian sini, ini subjek K1 itu salah di bagian porogapitnya. Salah di bagian porogapitnya. Namun setelah dilakukan refleksi, dia bisa melakukan porogapit dengan benar. Seperti ini, dan hasil jawabannya bisa benar 19.500. Ini subhanallah. Nih. Lanjut. Ada subjek K2 yang berpikir berjodoh salah juga, yang dimana itu dia salah di bagian ini, perkalian saat mencari jumlah kain wolfishnya dan melakukan salah di bagian ini nggak jelas ini hasilnya berapa. Menurutku ini 336.000. Tapi setelah konfirmasi lagi, dia bisa memperbaiki jawabannya, yaitu 9 sekian ini, dan hasilnya 19.500. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu berpikir berjodoh memang terjadi pada siswa dalam memecahkan masalah matematika. Soal cerita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu materi bilangan caca.
Periode dalam memecahkan masalah matematika dialami oleh siswa kelas 5-2 Jember. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa yaitu 1. Siswa yang bergaya belajar visual dalam memecahkan masalah matematika lebih kepada mengingat dari apa yang pernah dilihatnya. Contohnya seperti yaitu saat mengerjakannya itu melihat dari buku ataupun papan tulis. Siswa visual ini mengalami berpikir pseudo benar dan pseudo salah. Yang kedua yaitu siswa dengan gaya belajar auditori dalam memecahkan masalah matematika lebih kepada mengingat dari apa yang didengarnya, seperti mendengarkan penjelasan dari guru. Mendengarkan penjelasan dari guru yang telah dijelaskan di papan tulis. Nah, itu termasuk siswa auditori. Siswa auditori ini mengalami pseudo salah. Yang ketiga yaitu siswa bergaya belajar kinestetik dalam memecahkan masalah matematika lebih kepada mengingat dari contoh orang, lalu dipraktekkan, dan mengingat cara mengerjakan sebelumnya. Mengingat dan mempraktekkan. Jadi, dia mengingat-ingat dulu lalu mempraktekkan. Mempraktekkannya kan melakukan. Jadi, dia itu termasuk siswa yang bergaya belajar kinestetik. Siswa kinestetik ini mengalami pseudo salah. Siswa yang mengalami berpikir pseudo ini tidak mampu untuk melakukan tahap-tahap pemecahan masalah dengan baik. Contohnya seperti tadi, tidak bisa melakukan pemecahan masalah. Kan tahapan polya ada 4 tadi. Memahami, merencanakan, melakukan, dan memeriksa kembali. Kebanyakan dari siswa ini tidak melakukan tahap yang ketiga dan keempat. Berpikir pseudo yang terjadi pada siswa dalam memecahkan masalah matematika ini perlu untuk diperhatikan oleh para guru. Guru perlu menyadari bahwa ada siswa yang mengalami berpikir pseudo benar dan pseudo salah dalam memecahkan masalah matematika yang telah diberikan. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas pemahaman siswa. Next. Kelebihan dari jurnal ini yaitu sumber atau rujukan yang digunakan sangat banyak sehingga dapat memperkuat penelitian. Kekurangannya yaitu proses berpikir pseudo hanya dilihat berdasarkan hasil atau jawaban akhir siswa, yaitu hanya berpikir pseudo benar dan pseudo salah. Sebelumnya berpikir pseudo itu ada 4. Berpikir pseudo analitik, konseptual, berpikir pseudo benar, pseudo salah. Kalau yang analitik dan konseptual itu berdasarkan pada proses berpikir siswanya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.